Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salina Regita dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang pelajaran sejarah Indonesia. Materi yang saya akan bahas yaitu peristiwa Rengas Dengklok, terbentuknya NKRI, dan peran proklamator dan tokoh sekitar proklamasi. 1. Peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 dengan membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan setelah Jepang menyerang pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada Sekutu. Para pemuda khawatir bila menunggu terlalu lama, maka akan terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, dan Belanda akan kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu yang menangani Perang Dunia II. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta menolak usul ini. Setelah Ahmad Subarjo datang, dia menangani perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, serta memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Maka pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongannya untuk kembali ke Indonesia. Ahmad Subarjo adalah perjuang kemerdekaan yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Keesokannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno. 2. Terbentuknya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering dikenal dengan NKRI adalah sebuah negara kepulauan besar yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Negara ini dihuni oleh jutaan penduduk yang cukup heterogen. Namun tahukah kamu bagaimana kronologi sejarah berdirinya NKRI? Berdirinya NKRI ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibaca oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak mudah untuk memproklamirkan berdirinya NKRI tersebut. Terdapat serangkai peristiwa luar biasa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Sejarah berdirinya NKRI. Di tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh pemerintah Jepang. Sebelum akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima diledakkan oleh bom atom. Tidak mau terpuruk dengan peristiwa tersebut, Jepang terus mencoba menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.
hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, peristiwa memilukan kembali menimpa Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki kembali diledakkan dengan bom atom. Hal tersebut yang membuat Jepang akhirnya bertekuk lutut dan menyerang kepada sekutu. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, demi memanfaatkan momen tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang dan tetap memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian terjadilah peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Menindaklanjuti peristiwa proklamasi tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. 3. Peran proklamator dan tokoh sekitar proklamasi. Apa itu proklamator? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, proklamator adalah orang yang bertugas memproklamasikan. Dalam kajian sejarah Indonesia, proklamator adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang disebut proklamator adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya memiliki peran penting saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran proklamator. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia sering keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra Choi Sangi IN dan serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air dari perjalanan ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sampai akhirnya dia harus diusingkan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru.
Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut adil dan merumuskan teks proklamasi. Ia juga menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama, Ahmad Suparjo. Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan menjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa saya lah yang akan menjadi taruhannya. Ucapan itu bukan main-main bagi Ahmad Suparjo. Ucapan tersebut berhasil meyakinkan golongan muda bahwa para senior akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Menjadi taruhan untuk peristiwa yang sangat penting, menunjukkan bahwa Suparjo tidak menghitung jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Kerelaan tokoh untuk mengorbankan diri demi bangsa dan negara adalah salah satu teladan yang perlu selalu kita lakukan. Ahmad Suparjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Keigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Suparjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh Ahmad Suparjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Suparjo akhirnya Insur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Suparjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. 2. Soekarni Kartodiwiryo. Tokoh ini adalah sering menjadi perdebatan para pembaca sejarah Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan. Banyak yang mengira tokoh ini perempuan, karena Soekarni lebih banyak digunakan untuk nama perempuan di Jawa Tengah. Soekarni Kartodiwiryo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Kemudian ia aktif dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya, nomor 31 Jakarta. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. 3. Sayuti Melik, tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan dalam mencatat hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencurat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maeda. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. 4. Baharudin Muhammad Diah. Baharudin Muhammad Diah atau BM Diah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada Harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Dia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke Maeda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari materi yang tadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.